Dia tidak menyadari bahwa kosakata kanal itu ada di dalam kamusnya, dan dia seperti kayak kaget, kanal, kenapa menggunakan kosakata kanal? Artinya menunjukkan apa? Bahwa dia nggak ngerti, dia nggak mengetahui kosakata kanal itu ada di dalam kamusnya. Udah, itu buktinya. Dan kosakata kanal itu tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Tapi di sisi yang lain dikatakan kamus ini kamus yang autentik. Autentik dari mana? Autentik dari Indonesia Belanda maksudnya. Mari kita gas. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW alias Kamus Bahasa Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia yang ajaib. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum kita membahas tentang topik utama dari video ini, mari kita jalan-jalan mengunjungi Indonesia berdasarkan dua permintaan dari netizen Indonesia. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah daerah Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh ini berada di wilayah barat dari kota Yogyakarta, lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berada di sebelah timur dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan juga sebagian dari Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pegunungan Menoreh ini sangat dekat dari Bandara Internasional Yogyakarta yang sekarang sudah berada di daerah Kulon Progo. Ketinggian dari Pegunungan Menoreh ini adalah 1021 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Menoreh dalam sejarahnya adalah sebuah daerah basis pertahanan yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dalam perjuangan beliau melawan penjajah Belanda pada Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Badan Pengkajian Gunung Berapi Yogyakarta juga menemukan bukti bahwa terdapat gunung api purba di daerah Menoreh ini yang berumur 33 juta sampai 22,5 juta tahun yang lalu. Berdasarkan bukti endapan piroklastik, di mana piroklastik itu adalah ciri khas dari endapan hasil gunung berapi. Nah, saya jadi penasaran, apakah gunung api purba di Menoreh ini umurnya sama dengan gunung api purba di daerah Ngelanggeran, Gunung Kidul. Tempat kedua yang kita kunjungi adalah Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Di mana di Indonesia itu gunung yang tertinggi itu ada di Papua, yaitu Puncak Jaya yang mempunyai ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Kemudian gunung tertinggi kedua di Indonesia itu adalah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, itu berada di Provinsi Jambi. Kaldera Gunung Rinjani mempunyai ukuran 3,5 km lebar dan 4,8 km panjang yang memanjang dari timur ke barat. Di dalam kaldera Gunung Rinjani terdapat Danau Segara Anak dengan luas 11 juta meter persegi dan dengan kedalaman 230 meter. Di sisi timur dari Gunung Rinjani terdapat Gunung Barujari yang mempunyai ketinggian 2.376 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terakhir meletus pada tanggal 25 Oktober 2015. Gimana? Indah
indah dan kaya kan alam Indonesia itu. Berbicara tentang kosakata segara, saya jadi penasaran. Apakah ada kosakata segara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW? Ternyata ada dan mempunyai definisi laut atau lautan. Nah, kalau kita melihat definisi kosakata segara itu berasal dari bahasa Sanskerta, punyai definisi sebagai lautan. Sejak kapan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW yang koar-koar mengatakan bahwa itu adalah kamus autentik, ternyata mengambil kosakata dari bahasa Sanskerta. Padahal Sanskerta itu kan sangat Hindu dan sangat Buddha, tidak ada Islam-Islamnya sama sekali. Jangan kicup-kicup gitu dong di pojokan. Ini kita belum ngomong topik utama dari video ini loh. Video kali ini saya akan berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan tentu saja warganet Malaysia. Dan kita mengaitkan dengan pola cara mereka berinteraksi dan berkomentar di dalam kolom komentar. Ketika saya membaca dan mengamati bagaimana cara warganet Malaysia ini berinteraksi dan berargumentasi di dalam kolom komentar, itu terlihat jelas bahwa mereka sangat kekurangan perbendaharaan kosakata. Dan yang kedua, mereka tidak mempunyai adab yang cukup dalam berinteraksi dengan orang lain. Bukti yang terlihat sangat nyata dan jelas betapa gagapnya mereka begitu mereka mengetahui betapa banyaknya kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, Indonesia Belanda, Jawa, Minang, Sunda, dan unsur-unsur yang ada di Indonesia terdapat di dalam kamus mereka. Mereka tidak siap, mereka gagap, dan mereka tidak sanggup menerima bukti-bukti tersebut. Argumentasi yang sering mereka bangun adalah seperti ini. Kalau bahasa Indonesia bisa menyerap bahasa asing, mengapa di dalam kamus Malaysia mereka tidak boleh menyerap bahasa asing? Itu yang sering kita baca kan di dalam kolom-kolom komentar. Namun, ngeles basi ini menjadi macet begitu mereka dihadapkan fakta. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kamus Anda ini adalah kamus yang autentik? Autentik itu sendiri artinya asli. Kalau ternyata di dalam kamus Anda itu banyak tertulis kosakata-kosakata pinjaman dari Indonesia. Dan yang lebih parah lagi, Anda mengatakan bahwa kamus Anda ini sebagai rujukan utama bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia. Kan aneh. Anda meminjam kosakata dari Indonesia, tapi di sisi yang sama Anda koar-koar mengatakan bahwa kamus Anda ini menjadi rujukan di Indonesia. Kalau Anda masih bisa berpikir dengan cara berpikir logis dan sehat, Anda pasti bisa mempertanyakan itu. Hanya permasalahannya, apakah Anda bisa berpikir sehat? Kalimat di kata pengantar kamus Anda ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda tidak menghargai konstitusi Indonesia. Dan apakah itu sebagai salah satu ciri tetangga yang baik? Pola yang sering terlihat jelas juga adalah ketika mereka menjawab atau berargumentasi, seringkali kita membaca kalimat-kalimat yang mempunyai makna menghina, merendah-rendahkan orang lain, dan memang sama sekali tidak beradab. Mari kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh Profesor Teo Kok Siong, salah satu pakar bahasa Malaysia, yang mengatakan bahwa bahasa yang digunakan di Malaysia tidak mempunyai budi bahasa. Anak-anak Cina di sekolah takkan bercakap dengan guru Melayu. Cikgu, semalam saya lihat kamu di tesku. Perkataan kamu di situ. Betul. Maknanya ayat itu dari segi tata bahasa, betul itu. Maknanya anak murid Cina itu berlaku sopan. Dia memanggil gurunya cikgu, dia tak panggil hoi pun. Cikgu, semalam saya lihat kamu di tesku. Tata bahasa betul, budi bahasa tidak ada. Sebab mereka belajar secara instrumental. Di sekolah cikgu tak ajar budi bahasa ni sangat. Khususnya bahasa Melayu untuk kata ganti orang kedua dalam bahasa Melayu standard. Semuanya kasar. Awak, engkau, kamu. Semuanya kasar. Kalau saya kan, ada saya, ada aku. Tapi aku pun kalau dengan kawan akrab, dalam wacana agama dengan aku, kau dengan Tuhan. Jadi untuk bahasa Melayu standard ini, untuk kata ganti orang kedua tu, semuanya kasar-kasar. Awak, engkau, kamu. Dan kita cuba cari sesuatu yang lembut sedikit, iaitu anda.
Tapi anda pun tak dapat diterima. Saya kira sudah sampai waktunya lah kita melihat balik pendidikan bahasa Melayu ini kan. Jangan kita tekan sangat kepada tata bahasa ni. Kita imbangilah dengan budi bahasa ni kan. Dengan kesopanan dan sebagainya. Orang bukan Melayu bercakap dengan orang Melayu, khususnya jiran kan. Jiran India katalah memberitahu jiran Melayu, anak awak jahat. Betulkah air muka ibu bapa? Betul. Kanak-kanak Melayu tu sebab jahat ini maknanya cukup berat. Patutnya nakal kan. Betul. Jadi itu hal-hal budi bahasa. Kalau kita belajar bahasa Melayu atas dorongan integratif, maka kita akan belajar semua ini yang budi bahasa itu. Profesor ini mengatakan bahwa bahasa yang digunakan di Malaysia tidak mempunyai budi bahasa karena penekanannya mereka hanya mempelajari tata bahasa. Apa konsekuensi logisnya? Bahasa yang digunakan di Malaysia kehilangan nilai estetika dan kehilangan nilai rasa. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan di Malaysia kehilangan budi bahasa disebabkan mereka lebih fokus untuk mengajarkan tata bahasa kepada orang Melayu, kepada orang Cina, dan kepada orang India. Profesor ini juga menunjukkan bukti yang tidak bisa dibantah bahwa di dalam bahasa Malaysia, pengganti kata kedua itu semuanya kasar. Yaitu apa? Engkau, awak, kamu. Malaysia pernah mencoba menggunakan kosakata Anda yang sebenarnya kosakata itu diambil dari Indonesia karena memang bahasa Malaysia itu sudah kehilangan estetika dan rasa. Penggunaan kosakata Anda di Malaysia itu juga gagal. Hilangnya estetika di dalam bahasa Malaysia ini terlihat jelas ketika saya membaca komentar dari salah satu warganet Malaysia ketika saya mengucapkan kosakata kanal. Di mana warganet Malaysia ini langsung nyolot dan mengatakan, bukankah kanal itu longkang? Pembuatan sinonim kanal dengan longkang itu menunjukkan bahwa betapa minimnya estetika dan rasa di dalam bahasa Malaysia. Udah, ngaku aja. Itu buktinya. Mari kita buka kamus dari kedua negara agar kita mempunyai persepsi yang sama. Longkang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bahasa dari suku Gayo yang mempunyai definisi jarak antara satu benda dengan benda lain. Definisi kedua adalah selokan. Mari kita buka. Apa definisi longkang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW atau Kamus Bahasa Malaysia? Baik di edisi tahun 1986, edisi 2005, dan edisi online. Itu mempunyai definisi yang sama sebagai berikut. Parit, limbahan, lebar, atau luas kain. Sekarang mari kita lihat apa definisi kanal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saluran, terusan. Lantas apa definisi kanal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW? Baik di edisi tahun 1986, edisi tahun 2005, maupun edisi online itu mempunyai definisi yang sama, yaitu terusan, saluran. Dan di sana tertulis dengan jelas bahwa itu kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Anda masih mau mengatakan kamus ini autentik? Autentik dari Hong Kong. Terlihat jelas bahwa ternyata warganet Malaysia yang memberi komentar di dalam kolom komentar ini tidak mengetahui bahwa kosakata kanal itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW atau Kamus Bahasa Malaysia. Kenapa? Karena dia dalam memberikan komentar itu memberi tanda pertanyaan. Artinya bahwa dia tidak mengetahui kosakata kanal itu ada di dalam kamusnya sendiri. Udah, ngaku aja. Berhubung warganet Malaysia ini memberikan saran, mengapa saya tidak menggunakan kosakata saluran? Mengapa saya menggunakan kosakata kanal? Mari kita buka apa definisi saluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air atau barang cair. Pita frekuensi untuk radio dan televisi, prosedur, perantara. Apa definisi saluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW cetakan tahun 1986? Sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air, jalan atau cara yang betul. Lantas di cetakan tahun 2005, definisi saluran itu apa?
Pertama, itu sama dengan salur, buka kurung, sesuatu yang menjadi jalan atau laluan untuk mengalirkan air dan sebagainya, tutup kurung. Jalan untuk melakukan sesuatu, jalur frekuensi media elektronik, radio, television, dan sebagainya. Kenapa bukan televisi? Kan katanya reformasi. Untuk menyiarkan suatu rancangan. Apakah suatu kebetulan kalau definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW tahun 2005 ini sama dengan definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya nggak kebetulan lah. Itu pasti disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba aja teman-teman perhatikan baik-baik bagaimana cara mereka mengubah definisi kosakata saluran dari tahun 1986, 2005, dan coba dibandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dah, ngaku aja, dilemisin aja, jangan ngotot. Kembali ke komentar atau pertanyaan warganet Malaysia ini, mengapa saya menggunakan kosakata kanal, bukan saluran untuk menyatakan kanal YouTube saya? Disebabkan karena itu lebih estetis. Seperti salah satu komentar netizen Indonesia yang menjelaskan kepada warganet Malaysia ini, bahwa Indonesia mengenal kata sore, juga mengenal kosakata senja. Kita bisa aja menggunakan kosakata itu dibolak-balik, mau sore atau senja, disesuaikan dengan keadaannya, dan kita ingin memberi rasa apa atau estetika apa untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan saat itu. Dan netizen Indonesia ini memberikan contoh yang menurut saya sangat bagus, di mana senja ini juga digunakan untuk orang yang telah berusia tua. Jadi kalau misalkan kepada orang tua, kita kalau mengatakan ini orang tua ini kan kasarnya. Jadi di Indonesia kita menyebutkan orang yang sudah berusia senja. Apakah di Malaysia mengenal kosakata usia senja? Kalau kita lihat sendiri, Profesor Teo Kok Siang mengatakan bahwa bahasa Malaysia kehilangan budi bahasa. Warganet Malaysia ini juga secara implisit menunjukkan pikirannya yang jorok ketika saya menggunakan kosakata kanal. Mengapa dia berpikiran jorok? Ya mungkin karena memang itu yang ada di dalam pikirannya, jorok. Itu langsung kelihatan dengan apa yang dia tulis di dalam kolom komentar tersebut. Sesederhana itu saja. Dia tidak menyadari bahwa kosakata kanal itu ada di dalam kamusnya, dan dia seperti kayak kaget, kanal? Kenapa menggunakan kosakata kanal? Artinya menunjukkan apa? Bahwa dia nggak ngerti, dia nggak mengetahui kosakata kanal itu ada di dalam kamusnya. Udah, itu buktinya. Makanya buka tuh kamus lo, baca kamus lo, supaya perbendaharaan kosakatanya itu banyak pinjaman maksudnya. Dan kosakata kanal itu tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Tapi di sisi yang lain dikatakan kamus ini kamus yang autentik. Autentik dari mana? Autentik dari Indonesia Belanda maksudnya. Satu lagi, jika warganet Malaysia ini ingin membuka kanal YouTube-nya dengan menggunakan kata longkang atau saluran, ya silahkan saja. Anda mau menggunakan kosakata selamat datang di longkang YouTube saya. Bayangkan. Bayangkan kalau ada orang Malaysia ngomong selamat datang di longkang saya. Jadi udah ngerti kan? Ada nilai estetika di sana, ada rasa di sana. Dan itu sepertinya Anda gagal memahaminya. Jika video ini informatif dan bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu. Dadah!